Semangat pagi para penggemar tanaman hias, khususnya alocasia atau alocasia lover Indonesia. Hari ini saya akan berbagi informasi, berbagi tips tentang bagaimana menentukan media yang cocok untuk jenis alocasia watsoniana. Sebelum kita bicara tentang media tanam dari alocasia watsoniana ini, coba kita mengenal secara taksonomi jenis alocasia watsoniana ini secara detail. Karena banyak di beberapa perdagangan online dan seller-seller memunculkan istilah watsoniana glossy, watsoniana dove dan sebagainya. Padahal secara taksonomi hanya dikenal satu jenis alocasia watsoniana. Nah, ciri khas yang paling kentara adalah dari pertulangan daunnya. Pertulangan daun dari alocasia watsoniana itu terlihat jelas antara pertulangan primer, pertulangan sekunder, dan tersier. Kemudian daun tidak licin atau tidak glossy, tapi agak seperti bludru dan berwarna hijau tua. Sedangkan pertulangan daun warna hijau keputih-putihan sehingga kontras dengan warna daun. Nah, ini ciri khas yang paling jelas dari alocasia watsoniana. Sedangkan yang disebut di pasaran online sebagai alocasia watsoniana glossy ternyata adalah alocasia longiloba. Nah, mengapa para botanis mengidentifikasi dan mengkategorikan sebagai alocasia longiloba? Karena ciri-ciri fisiknya masuk dalam kategori alocasia longiloba. Karena ada kesamaan dari bunga, kemudian bentuk batang, walaupun warna batangnya berbeda, tapi ciri-ciri batangnya menyerupai antara longiloba dengan watsoniana glossy. Nah, kemudian permukaan belakang daun, kemudian permukaan atas daun yang licin glossy, demikian juga dengan longiloba. Yang paling khas adalah bentuk bunganya yang sangat serupa. Nah, sehingga ini disebut alocasia longiloba varietas watsoniana. Jadi kalau mengenal jenis alocasia watsoniana itu hanya satu jenis, yaitu alocasia watsoniana yang saya pegang. Jadi jangan salah dalam mengidentifikasi ini. Nah, kemudian asal tumbuhan ini di alam, di habitat aslinya adalah di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Penyebarannya juga tidak menyeluruh karena berbagi ruang dengan alocasia longiloba atau di pasar dikenal dengan alocasia watsoniana glossy. Jadi di sebelah timur Kapuas Hulu itu tidak ditemukan alocasia watsoniana, tapi justru yang longiloba. Sedangkan di sebelah barat tidak ditemukan alocasia longiloba varietas watsoniana, tetapi ditemukan jenis alocasia watsoniana yang ini. Nah, ini boleh dikatakan ada pembagian ruang habitat dari keduanya. Nah, kemudian bagaimana membudidayakan jenis alocasia watsoniana ini? Paling mudah adalah menggunakan umbinya atau dikenal dengan istilah bonggol. Umbi yang
cacah dengan ukuran kurang lebih 10 cm. Dalam waktu 1 bulan sudah tumbuh beberapa tunas, dan minimal dalam waktu 1 bulan atau 6 minggu, sekitar 6 minggu akan keluar 1 daun. Media yang digunakan paling umum adalah campuran sekam bakar dan kompos. Nah, yang membedakan di atasnya harus ditoping dengan lumut halus seperti ini, atau lumut tebal tidak masalah, karena jenis Alocasia watsoniana ini tidak takut dengan air. Yang penting medianya poros, jangan menggunakan tanah yang solid seperti tanah aluvial misalnya, tanpa ada campuran pasir ataupun tanpa ada campuran dengan sekam bakar. Nah, mengapa harus menggunakan lumut yang tebal di bagian atasnya? Karena akar dari Alocasia watsoniana itu cenderung turun ke media dan ke bagian atas, tidak seperti Alocasia invernalis, itu cenderung hanya tumbuh ke bagian media, tidak ke atas. Sedangkan Alocasia watsoniana ini cenderung tumbuh ke bagian atas dan masuk ke dalam lumut-lumut yang disediakan ini. Jadi dalam waktu 1 bulan biasanya lumut yang kita simpan di atas media dari Alocasia watsoniana ini tidak bisa terangkat lagi karena akarnya sudah masuk. Beda dengan beberapa Alocasia yang lain yang akarnya tidak masuk ke dalam. Nah, untuk menambah nutrisi biasanya kita menggunakan pupuk B1 untuk meningkatkan pertumbuhan akar. Di atas lumut inilah kita semprot dengan pupuk B1, pupuk cair, dengan dosis yang rendah. Untuk 1 liter air hanya diperlukan 10 tetes. 1 liter air 10 tetes dari pupuk cair B1. Lakukan selama 10 hari setiap pagi. Maka dalam waktu dekat akar-akarnya akan bertumbuh, berkembang di dalam media dan di dalam lumut yang diberikan di atasnya, dan dalam waktu 1 bulan biasanya langsung mengeluarkan tunas. Inilah tips yang bisa digunakan untuk membudidayakan jenis Alocasia watsoniana. Semoga bermanfaat sehingga budidaya jenis Alocasia ini di luar habitatnya dapat berhasil.